pertama-tama gue mau bilang, jangan takut dulu tinggal di ibu kota. Karena banyak loh properti-properti yang masih bisa masuk sesuai dengan kantong atau kebutuhan atau kemampuan, ya kan? Karena Jakarta ini luas loh. Ini gue ngomong di Jakarta ya. Dan banyak juga apartemen-apartemen yang masih cicilannya sekitar 2-3 jutaan juga masih ada. Hai Property People, ketemu lagi bareng gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai property YouTuber. Selain itu, gue juga memiliki bisnis di bidang properti. Nah, apa sih program Kata Ruby? Program Kata Ruby ini program yang akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dan juga keresahan dari property people yang berhubungan dengan properti. Nah, jangan lupa untuk tulis setiap pertanyaan, bisa tulis di YouTube channel Rumah 123 dan juga Instagram rumah123.com. Jangan lupa untuk sertakan nama serta IG kalian. Nah, di setiap episodenya gue akan bacain pertanyaan dari property people. Ada hadiah menariknya loh. Oke, yuk masuk ya. Kita akan bahas pertanyaan dari property people yang lagi pengen beli properti. Nah, ini nih. Pertama-tama gue akan bacain pertanyaan dari @evan_yuda. Kak Ruby, apa sih tantangan dalam memilih properti sampai akhirnya memilih yang fix? Wah, Evan udah kepikiran untuk memilih properti. Oke, baik Van. Gue selalu bilang gitu loh ke property people, sebelum memilih properti kita mesti cek and recheck keuangan kita dulu, kemampuan kita dulu. Karena ini akan menentukan properti apa yang akan kita beli. Dan juga selain kemampuan kita cek juga kebutuhan sama aktivitas kita nih. Kita aktivitasnya di mana aja, ngapain aja, kegiatannya di lokasi mana aja. Kenapa gue bilang itu? Karena itu akan mempengaruhi kegiatan lu setiap hari gitu kan ya. Oke, setelah lu cek and recheck keuangan lu nih, misalnya lu lihat gaji lu berapa, ya kan? Kemudian lu juga datain pengeluaran lu berapa. Lu punya dana darurat gak gitu kan ya. Setelah lu hitung-hitung dari penghasilan lu, gaji dikurangin pengeluaran-pengeluaran, kira-kira lu bisa nabung berapa nih untuk buat cicilan properti. Nah, itu tadi. Kemampuan kita mesti check and recheck. Ya kan, kalau bilang, "Oh, Ruby, gua mampu kurang lebih bisa setelah dipotong dari pengeluaran ada 3 juta lah gitu loh, masih ada 3 juta yang gue bisa buat bayar cicilan gitu loh." Artinya, oke, kemampuan lu 3 juta nih. Kemudian lu cek lagi kebutuhan lu, aktivitas lu di mana nih? Ya kan? Kalau aktivitas lu di tengah kota atau di pinggiran kota, ya kan? Atau di mana lu beraktivitas atau kantor. Kalau lu bilang, "Oh ya, gua kerjanya kebetulan di tengah kota nih," ya kan? Berarti lu mesti cari hunting properti-properti yang berada di lokasi tempat aktivitas lu. Ya kan, lu lihat tuh di radius 5 km gitu kan, supaya memudahkan lu untuk beraktivitas kan, gitu kan. Lu cari nih kira-kira di radius 5 km dari tempat kerja lu, ada nggak yang cicilannya tadi 3 juta? Wah, kalau misalnya rumah susah, adanya mungkin apartemen masih bisa deh tuh. Nah, artinya lu tinggal cocokin tuh apartemen yang tempat lu deket sama properti tersebut. Itu. Jadi semoga bisa bermanfaat. Sebelum menentukan juga pastikan cek and recheck lagi dari developer tersebut ya. Gue saran gue sih kalau yang first time buyer better yang udah ready gitu kan ya. Karena secara itu safety dan juga dengan yang udah jadi gitu lu bisa langsung tempatin. Tapi kalau lu tipenya nanti udah pembeli rumah kedua, ketiga, lu mau dapetin untung yang lebih gede, boleh banget beli yang dari masih off plan gitu ya, masih rencana. Karena kenaikan harganya bisa cenderung lebih besar. So, pilihan di tangan lu. Itu tips dari gue dalam memilih properti yang sesuai dengan impian lu. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya dari @indra_skill_sky. Sip. Mas, saya pengen banget punya properti di ibu kota. Oke, ibu kota saat ini masih Jakarta ya. Nanti kalau beberapa tahun kemudian, ya oke. Tapi saya takut duluan nih dengan harganya.
ada tips nggak buat berani invest di properti dan tips dapat income lebih? Oke. Pertama-tama gue mau bilang, jangan takut dulu tinggal di ibu kota, karena banyak loh properti-properti yang masih bisa masuk sesuai dengan kantong atau kebutuhan atau kemampuan, ya kan? Karena Jakarta ini luas loh. Ini gue ngomong di Jakarta ya. Dan banyak juga apartemen-apartemen yang masih cicilannya sekitar 2-3 jutaan juga masih ada. Lu bingung kan? Nah, jangan lupa untuk klik di rumah123.com. Lu tinggal search aja properti-properti yang nanti sesuai dengan kemampuan lu. Ya, jadi jangan takut ya. Gue tahu lu takut, ya kan? Pegangan dulu, tapi juga nonton di YouTube channelnya Rumah123 atau juga Instagramnya Rumah123.com atau websitenya Rumah123.com. Nah, tips gak buat berani investasi di properti? Lu harus ngambil ya. Gue nggak tahu waktu dulu masih anak kecil atau masih SD, gue main monopoli. Nah, waktu main monopoli itu kita belajar kan untuk ayo deh kita berani melangkah ngambil, karena di dalam game itu kita harus punya tempat-tempat properti-properti di mungkin masing-masing kota, atau kalau monopolinya internasional di masing-masing negara. Nah, sama nih, kalau lu mau punya properti kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, lu harus punya namanya properti pertama. Lu harus ya berani take action atau nekat ya. Nekatnya tapi terukur. Nekatnya itu harus ada persiapan gitu loh ya. Jadi menurut gua jangan takut ya. Tonton terus YouTube channelnya Rumah123.com karena ini mendukung banget untuk membeli properti ya. Dan gimana tips dapat income lebih? Wah, menurut gua sekarang ini zamannya udah terbuka lebar ya, dengan adanya digitalisasi ya, dan juga banyak sekali ya. Lu bisa membantu menjualkan atau memasarkan produk orang lain kalau lu nggak punya produk gitu kan ya. Kayak contoh, misalnya properti, lu bisa bergabung bersama agent-agent properti. Lu tinggal search di rumah123.com kan, banyak sekali kan agent-agent properti ya. Itu lu bisa mungkin bekerja sebagai freelancer ya. Selain lu bisa belajar juga bagaimana dunia properti, lu juga bisa menjadi seorang agent properti yang freelance gitu loh. Sehingga lu bisa mendapatkan income lebih untuk lu bisa menggapai impian lu untuk punya properti di masa muda. Oke, kalau lu bilang, wah, gua nggak ini nih, belum mau nih kalau menjadi agent properti, masih banyak lagi loh. Masih banyak lagi peluang-peluang kerja. Mungkin mau jadi dropshipper juga bisa, mau jadi content creator juga bisa, lu mau jadi copywriter juga bisa. Pokoknya lu harus maksimalin potensi di dalam diri lu ya. Selain lu bisa meningkatkan skill dan juga upgrade skill, lu juga bisa bermanfaat buat banyak orang, dan lu bisa mendapatkan income tambahan untuk mendekatkan lebih lagi untuk beli properti. Oke, semoga bisa menjawab ya. Oke, gua akan bacakan lagi pertanyaan berikutnya ya. @alam_mislam. Halo Mas, mau tanya gimana nih caranya bisa punya properti dengan DP minim ya. Your tips beli properti biar nggak ikut-ikutan sama orang. Iya. Oke. Jadi gini, pertama @alam, kalau lu mau punya beli properti yang dengan DP minim ya, oke, lu akan search dulu gitu loh, search dulu ya kan. Nah, sekarang ini lagi zamannya developer memberikan promosi. Ada yang kayak subsidi DP, ada makan jangan kata DP minim, ada juga yang sampai free DP. Lu gak percaya? Lu cek aja di rumah123.com, lu lihat aja nih rumah123.com, lu cari. Ada beberapa developer yang memberikan ya DP minim, bahkan DP disubsidi ya. Ingat ya, disubsidi dengan term and condition tertentu. Nah, cuma sebelum itu pastikan juga lu cocokin sama area tempat aktivitas lu, supaya kan lu nggak buang-buang ongkos dan lain-lain sebagainya. Terus my tips dalam beli properti ya, biar nggak ikut-ikutan sama kayak orang lain, adalah tadi lu customize dulu nih, apa sih yang lu inginkan dan apa nih yang lu jadi kebutuhan lu. Lu harus customize dulu ya kan. Lu luangkan waktu untuk research ya. Saran gua, lu kalau lihat gitu loh di rumah123.com ya,
nanti lu lihat nih ada 10 properti yang lu minat. Nah, lu harus kunjungin satu-satu. Main ke developer tersebut, lihat, oh gimana nih, bagus gak, cocok gak sama lu, ya kan? Kemudian kalau, wah, gue suka nih di daerah ini nih, misalnya lu suka di daerah Serang, nah lu datenglah ke Serang, lihat developer, ya kan, lu cek dulu di rumah123.com kan banyak ada pilihan-pilihan tuh, lu lihat ke kota Serang, wah mungkin ada developer yang cocok nih, harga 500 jutaan misalnya, nah lu bisa tuh, akhirnya lu bisa punya properti yang sesuai sama keinginan lu, bukan keinginan orang lain. Oke, semoga bisa bermanfaat ya, jangan lupa ya tadi bikin list 10 developer yang lu akan kunjungi, dan kunjungilah, lihat show unitnya gimana, konsepnya gimana, dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke property people, terima kasih telah menyaksikan program Kata Ruby. Buat yang masih ingin bertanya, jangan lupa untuk tulis pertanyaan di komen YouTube Rumah 123 dan juga di komen Instagramnya Rumah 123.com. Oke property people, jangan lupa untuk saksikan 99 Talks. 99 Talks adalah podcast yang menghadirkan narasumber dan juga expert yang berpengalaman di bidangnya untuk membahas experience mereka. 99 Talks juga bisa disimak di Spotify. Selain itu ada juga di YouTube Rumah 123. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, pamit. Bye.